Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham, Prodi Pendidikan Seni Tari kelas 1C dengan NIM 2108589. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal ilmiah yang saya tulis. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang abstrak. Seni tari adalah ungkapan rasa, kondisi, atau keadaan seseorang yang diluapkan melalui tarian dan diiringi musik dengan maksud tertentu. Seni tari merupakan salah satu budaya Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun, yaitu tari tradisional yang sangat dijaga kekhasannya dan gerak setiap tariannya. Di negara kita sendiri, seni tari banyak sekali jenisnya dan sampai saat ini banyak juga tarian tradisional yang dikembangkan untuk dikolaborasikan dengan tarian modern. Pada zaman dahulu, tarian digunakan untuk upacara adat, upacara pernikahan, maupun upacara kematian dan lain-lain. Dimulai dari era primitif, tarian dipercaya sebagai sebuah daya magis dan sakral sehingga era setelah merdeka. Unsur-unsur dalam seni tari yaitu ada wiraga, wirahma, dan wirasa. Jenis-jenis seni tari di Indonesia sangat banyak. Keunikan tarian di Indonesia adalah dari pakaian atau kostum, gerakan, musik pengiring, dan riasan yang berbeda-beda dari setiap suku atau daerahnya. Selanjutnya pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Di antaranya Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua merupakan pulau-pulau utama di Indonesia. Selain itu juga, Indonesia memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, Karimun Jawa, Gili, dan Lombok yang merupakan tujuan wisata lokal maupun internasional. Di Indonesia juga ada beberapa agama, di antaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu merupakan logo nasional Republik Indonesia. Logo ini menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk tetapi tetap satu. Juga menjadi pegangan hidup masyarakat Indonesia. Hingga tahun 2016, warga negara Indonesia diperkirakan mencapai 250 juta jiwa. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Masyarakat Indonesia terdiri dari 300 suku, seperti Jawa, Sunda, Batak, Cina, Dayak, dan Papua. Setiap suku memiliki dialek tersendiri. Secara keseluruhan, terdapat 360 dialek yang memperkaya budaya Indonesia. Namun demikian, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang juga merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dari masing-masing daerah di Indonesia pasti memiliki jenis kesenian-kesenian tradisional turun-temurun yang akan selalu dijaga keasliannya dan kelestariannya. Kesenian-kesenian tersebut diantaranya yaitu yang melibatkan musik, tari, kriya, maupun kerajinan tangan. Dan di sini saya akan membahas mengenai keunikan seni tari mengembangkan kekhasan Indonesia. Seni tari adalah ungkapan rasa, kondisi, keadaan seseorang yang diluapkan melalui tarian atau gerak tubuh dan diiringi musik dengan maksud tertentu. Dimulai dari awal sebelum adanya kerajaan di Indonesia, tarian dipercaya sebagai daya magis dan sakral. Jadi, terciptanya tarian yang dipakai berdasarkan kepercayaan mereka. Salah satunya yaitu tari hujan, tari eksorsisme, tari kebangkitan, dan lainnya. Penciptaan tari ini disadari serta diilhami dari gerakan alam serta meniru gerakan makhluk hidup. Seperti misalnya menirukan gerakan seekor binatang yang ingin diburu. Umumnya tari di era primitif dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok.
Sejarah kesenian tari di Indonesia lalu berlanjut pada masa penyebaran Hindu-Buddha, yang mana terpengaruh oleh budaya yang dibawa pedagang. Mulai dari era Hindu-Buddha, sebuah tarian mulai memiliki standarisasi serta patokan karena ada sebuah literatur tentang seni tari. Literatur karangan seni ini dikarang oleh Baratamuni dengan judul Natya Sastra yang membahas 64 jenis gerak tangan mudra. Pada era penyebaran Islam, tarian cuma diperagakan oleh orang-orang luar Indonesia yang dilakukan pada saat hari raya. Lalu perkembangan seni tari di Indonesia pada era Islam dimulai pada tahun 1755 saat Kerajaan Mataram Islam terbagi dua. Dengan dibaginya Kerajaan Mataram Islam, kedua kerajaan ini mulai menunjukkan identitas mereka lewat seni tari. Jadi, tarian yang ditampilkan bisa jadi sebuah ciri khas dan identitas dari masing-masing kerajaan. Sejauh kesenian tari di Indonesia mengalami kemunduran di era penjajahan dikarenakan saat itu suasana sedang kacau, tapi seni tari yang diperagakan di istana tetap dilaksanakan, bahkan terpelihara dengan baik. Pada masa penjajahan, kesenian tari hanya diperagakan pada acara-acara penting kerajaan. Salah satu contoh tarian yang diilhami dari perjuangan rakyat masa penjajahan adalah tari Prawiguno. Tari ini merupakan tarian tradisional yang berasal dari Jawa Tengah dan menggambarkan gagahnya prajurit masa itu. Prajurit dalam tarian ini memakai senjata dan tameng sebagai alat untuk melindungi diri dari musuh yang akan menyerang. Seni tari terus kembali berjalan setelah Indonesia merdeka. Jadi, tarian bisa dilakukan untuk upacara adat dan juga keagamaan. Saat ini, tarian juga berkembang sebagai sebuah hiburan. Selain itu, saat ini juga banyak anak muda yang tertarik dengan dunia tari. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya anak muda yang menyukai tari dan bisa memperagakan berbagai macam jenis tari, mulai dari tradisional sampai tari modern. Tari tradisional memiliki daya tarik tinggi yang tidak akan lekang oleh waktu karena keunikannya. Keunikan tari tradisional melingkupi gerakan, musik iringan, busana, serta riasan yang berbeda dan mencerminkan budaya setiap daerahnya. Indonesia juga sering mengirimkan anak pilihan untuk mengikuti ajang lomba internasional, dan hebatnya Indonesia sering berada di posisi terbaik seperti pada tahun 2010 di ajang kompetisi tari tingkat dunia The Third International Children Folk Dance Competition, Golden Sun Competition. Duta Seni Indonesia yang diwakilkan oleh para pelajar SMP Islam Al-Ikhlas Jakarta berhasil meraih juara pertama. Indonesia juga meraih juara kedua Lomba Folk Dance Internasional di Talova, Turki, dan masih banyak lagi kejuaraan tari daerah Indonesia yang dipertunjukkan di luar negeri lainnya. Dengan banyaknya prestasi kejuaraan seni tari di Indonesia, maka akan semakin memperkuat daya tarik atau keinginan anak muda untuk belajar dan melestarikan tarian Indonesia sehingga Indonesia memiliki pandangan baik di mata dunia. Selanjutnya pembahasan pengertian seni tari. Seni tari adalah suatu gerakan yang berirama, dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan suatu perasaan dan menyampaikan pesan dari seseorang maupun kelompok. Seni menjadi wujud ekspresi diri dari manusia yang sering dijadikan sarana hiburan atau pertunjukan. Seni tari merupakan salah satu budaya Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun, yaitu tari tradisional yang sangat dijaga kekhasannya dan gerak setiap tariannya. Secara umum, seni tari adalah cabang seni yang mengungkapkan keindahan, ekspresi, hingga makna tertentu melalui media gerak tubuh yang disusun dan diperagakan sedemikian rupa untuk memberikan penampilan dan pengalaman yang menyenangkan atau menumbuhkan horizon baru bagi penontonnya.
Seni tari dapat dilakukan secara tunggal, berpasangan, maupun kelompok. Ada beberapa pengertian seni tari menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Sudarsono. Seni tari merupakan sebuah ungkapan yang berasal dari dalam jiwa manusia yang kemudian diekspresikan melalui gerakan indah juga ritmis. Yang kedua dari M.A. Theodora Retnomaruh, yaitu seni tari sebagai sebuah karya seni gerak yang sifatnya tidak akan pernah menjadi kontemporer. Yang ketiga, menurut Kamaladevi Kettopadhyaya, yaitu seni tari merupakan sebagai sebuah insting yang memberikan desakan kepada emosi di dalam diri manusia, di mana sifatnya mendorong manusia untuk berekspresi. Yang keempat, menurut Cory Hartong, yaitu seni tari adalah perasaan yang mendesak dari dalam diri manusia yang mendorong untuk mencari ungkapan yang berbentuk gerakan ritmis. Yang kelima, menurut Yulianti Parani, yaitu seni tari merupakan gerakan ritmis yang keluar dari sebagian tubuh atau seluruhnya yang dilakukan seseorang ataupun kelompok yang disertai dengan ekspresi tertentu. Yang keenam, menurut Pangeran Suryadiningrat, yaitu seni tari adalah gerakan yang dihadirkan oleh seluruh anggota tubuh seseorang yang dilakukan selaras dengan irama musik dan maksud tertentu. Jenis-jenis seni tari. Ada beberapa jenis tari yang saya ketahui dan yang ditinjau dari bentuk penyajiannya, yaitu yang pertama tari tunggal. Tari tunggal yaitu tari yang dilakukan oleh satu orang, misalnya adalah tari Gambir Anom, tari Koncar, tari Gunung Sari, tari Gatot Kaca, tari Bondan, tari Gambyong, dan tari Kukilo. Yang kedua, tari berpasangan. Tari berpasangan yaitu tari yang dilakukan dengan berpasangan, laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Yang ketiga, ada tari kelompok atau massal. Tari ini dilakukan dengan banyak ramai-ramai atau dengan menggunakan banyak penari, misalnya tari saman, tari kecak, dan tari jaipong. Unsur-unsur tari. Unsur-unsur yang digunakan pada seni tari ada dua, yaitu yang pertama unsur utama. Dalam sebuah tarian memiliki unsur yang perlu kita ketahui, yaitu A. Wiraga, yaitu raga. Unsur utama yang harus ada dalam seni tari tentunya adalah wiraga atau raga, karena sebuah tarian harus bisa menampakkan gerakan badan dalam bentuk apapun. B. Wirahma atau irama. Unsur utama kedua yaitu wirahma atau irama. Pasalnya, setiap tarian harus mempunyai irama yang memadukan musik pengiring dengan gerakan badan yang dilakukan oleh seorang penari. Irama ini pun harus mempunyai tempo yang sesuai. C. Wirasa. Selain raga dan irama, seni tari juga harus mempunyai unsur rasa. Sebuah tarian harus mampu menyampaikan sebuah perasaan yang ada dalam jiwa seseorang. Menyampaikan perasaan inilah yang disampaikan lewat sebuah gerakan atau tarian serta mengekspresikannya. Nah, yang kedua ada unsur pendukung. Seni tari juga harus memiliki unsur pendukung agar dapat memaksimalkan ekspresi seni tari. Beberapa unsur tersebut yaitu A. Ragam gerak. Sebuah tarian tertentu akan terlihat lebih indah jika penari mampu melakukan kolaborasi seluruh anggota badan, bukan hanya menggerakkan tangan dan kaki saja. Selain itu juga raut wajah dan pandangan atau lirikan mata harus digunakan. Hal tersebut digunakan untuk menambah pesona tersendiri ketika sedang menampilkan sebuah tarian. B. Ragam iringan. Dengan adanya pengiring musik yang ritmis dan sesuai, musik ini harus disesuaikan dengan gerakan badan yang membentuk sebuah tarian. Yang C. Riasan dan kostum. Selain gerakan dan iringan, riasan wajah dan kostum merupakan unsur pendukung agar seni tari lebih maksimal dan menarik perhatian. Dan tentunya tarian ini
Tidak akan lengkap jika sebuah tarian tanpa kostum atau riasan wajah yang membuatnya terkesan hambar dan biasa-biasa saja. Bahkan, selain riasan dan kostum, pola lantai atau blocking pun harus diperhatikan sehingga rapi dan enak dipandang. Contoh seni tari dari berbagai daerah di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan adat dan budaya kesenian. Berikut adalah tarian-tarian dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, tarian-tarian daerah istimewa Aceh. Yang pertama ada Saman, tari Sedati, tari Tarek Pukat, tari Likok Pulo, tari Lawet, tari Ratoh Duek, tari Gul, tari Rapai Geleng, tari Didong, tari Bines, dan lainnya. Yang kedua, tarian-tarian dari daerah Bali. Yang pertama ada tari Pendet, tari Kecak, tari Barong, tari Baris, tari Legong, tari Panyembrama, tari Janger, dan tari-tarian lainnya. Yang ketiga, tarian-tarian daerah Sumatera, yaitu tari Gedi Sriwijaya, tari Tinggai, tari Eran-Eran, dan tari Gambyong, tari Beksawireng, tari Gambir Anom. Yang keempat, tari-tarian dari daerah Jawa Tengah, yaitu ada tari Prawiraguno, tari Simpi, tari Jatilan, tari Bedaya, tari Gandrung. Yang kelima, tari-tarian dari daerah Jawa Timur, yaitu tari Gandrung, tari Jaranan Kepang, tari Batik Pace, tari Girigoro Dahuru-Daha, tari Jejer, Ketek Goling, Lenggang, dan tari Mual Sangkal. Yang keenam, tari-tarian daerah Jambi, yaitu tari Inai, tari Sekapur Sirih, tari Selampit 8, tari Tauh, tari Rentak Bersapi. Yang ketujuh, tari-tarian dari daerah Papua, yaitu ada tari Seka, tari Balengan, tari Pangkur Sagu, tari Tumbuh Tanah, tari Yospan, Yosim Pancar, tari Sungai atau Soanggi, dan tari Cendrawasih. Nah, yang delapan, tari-tarian DKI Jakarta, yaitu ada tari Sembanyai, tari Kembang Lambang Sari, tari Lenggo Jingke, tari Nandak Ganjen, tari Cokek, tari Renggong Manis, tari Ngarojeng, tari Ronggeng Blantek. Yang kesembilan, tari-tarian dari daerah Jawa Barat, yaitu ada tari Topeng, tari Jaipong, tari Kerses, tari Sampuing, tari Sintren, tari Ranggeng Bugis, dan tari Wayang. Nah, itulah tadi tari-tarian dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Simpulannya, berdasarkan hasil pembahasan bahwa seni tari merupakan salah satu budaya Indonesia yang mempunyai banyak jenis gerakannya, dan di setiap daerahnya mempunyai kekhasan dalam tariannya itu. Dari mulai musik pengiring, gerakan, kostum, maupun riasan itu berbeda-beda. Maka dari itu, keunikan dan kekhasan tersebut harus kita jaga agar tidak merusak keaslian dari tari-tarian yang ada di Indonesia, dan supaya agar tetap lestari. Dan saya harap semoga kedepannya seni tari Indonesia, khususnya tari-tarian daerah, bisa terus berprestasi dan menjadi sorotan di mata dunia.